wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM, perkenalkan nama saya Asri Nadariatul Wahid dari Prodi Bimbingan dan Konseling Unit Kerja SMKN 1 Kota Bekasi. Saya peserta PPG bagi guru tertentu piloting tahap 3 tahun 2024. Saya akan mempraktekkan konseling individual dengan konseli, yaitu siswa saya berinisial A dari jurusan Tata Busana. A adalah salah satu siswi yang berprestasi di kelas. Namun akhir-akhir ini dia merasa jenuh dan bosan dengan rutinitas belajarnya, sehingga tidak semangat dalam belajar. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum. Permisi Bu. Ya. Oke, silakan masuk Nak. Makasih Bu. Iya. Silakan duduk. Izin ya Bu. Iya. Maaf, dengan siapa ini ya? Saya Alfi yang meminta Ibu diadakannya konseling hari ini Bu. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana proses tadi pembelajarannya di kelas? Lumayan sih Bu, ada senangnya, ada sedihnya juga. Gitu. Tadi kamu bilang kita sudah janjian ya sebelumnya ya. Nah, untuk mengawali proses kegiatan konseling individu hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Doanya saya pimpin dulu ya. Ya, bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Alfi sebelumnya sudah pernah ikut layanan bimbingan konseling individu? Belum pernah Bu. Belum pernah. Ya, jadi saya jelaskan dulu ya Nak ya. Layanan konseling individu itu adalah sebuah pemberian bantuan secara profesional ya, yang dilakukan dari konselor kepada konseli. Ya, konselingnya itu selaku siswa ya. Dalam konseling individu sendiri itu ada beberapa asas-asas. Asas-asasnya antara lain ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan sendiri dalam kode etik BK adalah saya akan menjaga kerahasiaan kamu. Jadi nanti kamu bercerita tidak akan bocor ya. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan sendiri adalah nanti kamu bercerita secara utuh ya. Jadi ketika saya bertanya, kamu nanti menjawab, menjelaskan masalah kamu hari ini apa ya. Lalu ada asas kesukarelaan ya, seperti kamu datang hari ini sekarang nih ya, kamu datang secara sukarela, duduk di sini ya, karena kamu berinisiatif untuk menyelesaikan masalahmu ya. Sudah paham nggak? Sudah paham Bu. Sudah paham ya? Iya. Oke, jadi dalam bimbingan konseling juga ya, layanan bimbingan konseling ini hari ini itu dibatasi oleh waktu ya. Waktunya itu sekitar 20 sampai 30 menit ya. Itu sangat singkat ya tentunya ya. Jadi saya harap nanti selama bercerita atau pada saat proses konseling kamu bisa menjalankan dengan terbuka ya. Terus pada saat proses konseling juga nantinya kalau bisa kalau misalnya memang belum selesai ya, nanti bisa diadakan untuk sesi selanjutnya ya. Jadi berusaha sebisa mungkin untuk profesional dalam menyelesaikan masalah kamu ya. Oke, sudah paham nggak? Sudah Bu. Ya, setuju ya jadi ya? Setuju. Coba sekarang ceritakan hal-hal apa saja yang bisa membuat ceritakan coba hal-hal apa saja yang ingin kamu sampaikan masalah kamu. Kalau misalkan saya itu akhir-akhir ini saya sering ditegur Bu sama guru saya. Ditegur kenapa? Mungkin karena saya akhir-akhir ini kebanyakan bengong, terus juga kalau misalkan guru saya ngasih pertanyaan itu saya nggak bisa ngejawab Bu.
kamu tidak bisa menjawabnya. Ya, coba tolong jelaskan kepada saya poin-poin apa saja misalnya kamu tidak bisa mengerjakan tugas itu. Saya bosan belajar sih Bu kalau bisa dibilang. Sama juga saya capek karena kan dari jam setengah 6 pagi Mm-mm. sampai jam 5 sore Mm-mm. itu kan masih ada KBM di sekolah ya Bu. Mm-mm. Nah sekolah sekolah itu saya masih ada kegiatan lagi Bu, Mm-mm. kegiatan OSIS Mm-mm. yang dimana pulangnya paling cepat itu ya abis maghrib Bu. Mm-mm. Jadi pas sesampainya di rumah saya udah terlanjur capek Mm-mm. dan di hari itu ada tugas, saya malah melewatkan tugas itu dan malah beralih bermain HP. Kadang juga kalau misalkan emang bener-bener udah jenuh, Mm-mm. saya main HP-nya sampai larut malam. Tapi itu larut malamnya terkadang ya Bu. Kadang juga saya tuh tidurnya cepet gitu Bu. Oke. Ya, jadi kamu merasa bosan sebenarnya ya atas aktivitas kamu yang itu-itu saja. Ya, saat kamu tidur lebih awal yang tadi kamu ceritakan, apa kamu menggantikan dengan bangun tengah malam atau subuh atau seperti apa? Iya Bu, kalau misalkan emang ada tugas yang deadline-nya itu besok, nah Mm-mm. saya itu memilih buat tidur cepet. Mm-mm. Nah, disitu nanti saya bangun nih subuh, Mm-mm. saya bangun buat ngerjain tugas itu. Tapi saya tahu kalau misalkan emang saya bangun subuh, itu Mm-mm. tuh kadang di next next day-nya nanti Mm-mm. pasti saya nggak fokus gitu Bu, nggak fokus belajar. Oke, jadi kamu Hmm. meskipun kamu tidur lebih awal ya, kamu bangun juga di tengah malam dini Mm-mm. hari. Nah, di tengah malam dini hari itu kamu malah gunakan bukan mengerjakan tugas tapi scroll HP. Benar gitu. Iya terkadang begitu Bu. Oke, terkadang begitu. Ya, kamu mengatakan tadi sebelumnya kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian kan? Iya, Iya, tapi kamu merasa kurang nyaman ya dengan keadaan kamu sekarang. Ya, lebih memilih bermain main HP, HP, scroll. scroll-scroll HP. Jadi dari permasalahan ini apa yang kamu inginkan? Jadi saya mau minta saran dari Ibu, Mm-mm. gimana caranya saya biar bisa ngatur waktu lagi seperti Mm-mm. dulu. Mm-mm. Karena ya saya juga sadar kalau misalkan akhir-akhir ini tuh waktu saya jelek banget Bu, molor sekali. Se- eh, nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu Bu. Jadi saya mau minta saran dari Oh Ibu. gitu ya. Kamu mau tahu bagaimana caranya mengatur waktu dengan bijak ya, agar kamu bisa lebih fokus membagi waktu dan dapat belajar dengan baik. Benar? Iya benar Bu. Heeh. Ya, jadi kamu merasa takut gagal. Iya, soalnya seminggu lagi itu udah pengen ujian Bu. Oke, Eh, Ibu mengerti dengan perasaanmu berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu kan padat nih Iya. ya. Namun kamu merasa takut gagal dalam ujian nanti karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya betul. Oke. Ya, baik Ibu paham. Dengan apa yang kamu alami sekarang, pada dasarnya kita memang mudah bosan ya, Nak ya. Iya. Ya dengan rutinitas dari awal sekolah, ya mengikuti kegiatan sampai kamu mengikuti kegiatan OSIS ya, pasti kamu bosan dan penat ya. Saya paham, apalagi di umur kamu sekarang ini yang istilahnya masih remaja yang penuh tantangan, penuh rasanya ingin beraktivitas ya. Eh, tapi di satu sisi kamu juga pasti bosan dengan kegiatan dan rutinitas itu. Maka pentingnya sebenarnya mengelola waktu, mengatur waktu ya. Iya. Eh, bagaimana kalau misalnya kamu harus mengatur waktu kamu? Gimana Bu caranya? Iya, caranya kamu bisa membuat time management. Udah tahu time management? Saya sebenarnya belum pernah ngedengar kata-kata itu sih Bu. Emang itu apa Bu? Time management itu yang mengatur waktu, ya, mengatur waktu agar bisa terselesaikan secara tepat waktu. Kan selama ini kamu mempunyai masalah
padatnya jadwal, berantakan, tapi ketika ingin mengerjakan tugas kamu malah bermain HP. Sebenarnya kan bermain HP-nya ini kan, eee, bisa dilakukan pada saat-saat tertentu, tapi karena kamu lebih sering bermain HP ya, terus kamu juga, apa namanya, terus-terusan, waktu kegiatan yang banyak, ada OSIS dan lain-lain, kamu akhirnya terbengkalai, belajarnya ya, Iya. motivasi belajar juga bisa menurun ya. Nah, eee, jadi time management itu ya, kamu bisa mengatur waktu kamu dari awal, kamu bangun tidur sampai dengan kamu mau tidur lagi. Nah, time management itu juga punya skala prioritas. Skala prioritasnya itu misalnya kamu bisa bikin skala prioritasnya itu yang pertama misalnya tidak penting, atau sangat penting, atau sangat tidak penting, dan penting Sekali. sekali. Ya, bisa membuat 4 skala itu, skala prioritasnya, yang nantinya insya Allah bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Gimana? Apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini untuk mengatasi rasa bosan kira-kira? Kalau versi saya itu kadang saya dengerin musik sambil ngerjain tugas, tapi karena emang saya udah merasa capek ya Bu, jadi saya Mhm, akhir-akhir ini cuma ngedenger musik doang. Terus saya mhm, juga ngegambar mhm. sama kadang sih saya nonton film gitu Bu. Nonton film, Iya, bagus, sebenarnya itu bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu siapa yang bisa merubah agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi? saya sendiri Bu. Kamu sendiri ya? Iya, Iya. Jadi sekarang kamu sudah menyadari bahwa usaha yang kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan itu adalah sebenarnya dengan menyisihkan waktu luang tersebut ya? iya. Iya, bisa di weekend sambil jalan-jalan atau, bermain dengan keluarga, ya disisihkan waktu itu. Atau kamu tadi bilang, bisa mendengarkan Musik. musik. Ya, kamu sudah tahu hal yang membuat kamu menjadi tidak bosan, ya. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang menurut saya itu sangat tepat untuk melakukannya. Semoga kamu bisa ya melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Iya, semoga Bu. Iya, Ibu yakin kamu bisa, ya. Iya. Iya, Ibu sangat senang mendengarkan antusias kamu nih sekarang, ya. Eh, apa yang masih ada, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan? Untuk hari ini menurut saya sudah cukup sih Bu. Sudah cukup. Iya. Eh, yang mau kamu sampaikan Iya, sudah menurut kamu sudah sesuai. iya, Oke. Kalau sudah cukup, mari kita simpulkan pembicaraan konseling kita kali ini, ya. iya. Nah, sepertinya tapi masih ada yang kurang menurut Hmm. saya. Ya, bagaimana kalau kamu membuat time management? Oh, kira-kira bentukannya seperti apa ya, Bu? Oke, jadi ini contoh saja ya. Iya. Contoh nanti kamu bisa buat di rumah. Ini Mm-mm. buat kamu. Kamu bisa tulis sekarang. Ya, misalnya Oh, nih, ya ini waktunya. Ya, waktunya dimulai dari kamu bangun tidur sampai dengan kamu mau tidur lagi. oh iya. Boleh ditulis coba biar saya nanti bisa melihat. Oke. Ya, silakan ditulis.
Oke, yang ini Sabtu dan Minggunya apa? Kan kalau dari Senin sampai Jumat kan pasti aktivitasnya sama ya di Iya. sekolah. Nah, untuk yang Sabtu dan Minggu bisa diisi nanti sesuai dengan yang paling sesuai lah kira-kira. Baik, Bu. Ibu ini nggak apa ya saya Mm-mm. samain semua. Mm-mm. Nah, sekarang coba tulis skala prioritasnya. Nih, di checklist aja. Checklist kira-kira itu apa? Kalau yang di hari Sabtu di mana, Bu? Yang di hari Sabtu bisa sebelahnya. Oke, di sini aja ya, Bu. Saya kasih nomornya aja. Bisa. Oke, sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, saya lihat ya. Iya. Oke, ini sudah ada dengan skala prioritas 1 ya, dan 4. Ya, yang scroll-scroll HP di skala 4.
Oke, ya, nanti mungkin ini, jadi pertemuan kita yang pertama ya, kemungkinan nanti akan ada, pertemuan kedua ya, tadi kan saya bilang kita akan menyimpulkan Iya. ya, setelah kamu membuat time management ini, ayo kita simpulkan bareng-bareng hasil diskusi kita hari ini ya. Pertama-tama ya kamu, tadi merasa bosan ya dengan kegiatan kamu, keseharian kamu, ya dimulai dari kamu berangkat sekolah sampai dengan pulang lagi ya. Lalu kamu juga, keinginan kamu bisa mengelola waktu kamu dengan baik dan bijak agar dapat, meningkatkan motivasi belajarmu ya. Iya. Nah, saya sudah memberikan kamu solusi agar kamu bisa menyelesaikan itu, salah satunya dengan membuat time Time management. Ya, nanti ini kamu bisa pergunakan ya, dengan baik, dengan bijaksana supaya, bisa meningkatkan atau membantu kamu menyelesaikan masalah belajarmu agar prestasi kamu bisa kembali lagi, ya. Iya. Bagaimana, Nak, kira-kira? Untuk saat ini sih sudah lega sekali ya Bu, karena kan juga sejak tadi Ibu sudah mengasih saran bahwasannya saya harus membuat time management dan nanti kedepannya akan saya laksanakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya, Nak ya. Lalu sekarang bagaimana perasaanmu setelah mengikuti layanan bimbingan konseling hari ini? Senang Bu, rasanya senang sekali dan lega sekali. Lega sekali, bersyukur ya, Nak ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang mau kamu lakukan nih? Kan kamu sudah membuat time management. Kira-kira apa rencananya? Rencana saya, ini kan baru contoh aja ya Bu. Nah nanti kedepannya saya mau bikin time management di rumah. Nah karena kemarin-kemarin itu saya ngerasa suntuk di rumah dan karena udah terlanjur capek di weekend, jadi saya cuma berdiam diri di rumah. Tapi karena emang nanti saya mau buat waktu saya lebih efisien lagi, jadi saya palingan mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan minimal 1 bulan sekali gitu, dan biar lebih merefreshing diri aja Bu gitu. Bagus ya, semoga kamu bisa menjalankan rencana kamu setelah berakhir konseling ini ya. Nanti berarti akan ada sesi konseling berikutnya terkait dengan bagaimana time management kamu ya. Iya. Ya, oke. Karena sesi konseling ini sudah berakhir, saya minta untuk kamu membuat atau mengisi lembar evaluasi hasil ya. Jadi ini adalah lembar evaluasi hasil proses konseling hari ini ya. Ini juga ada lembar layanan konseling individualnya ya. Ini sebagai refleksi bagaimana kamu melaksanakan konseling hari ini ya. Silahkan diisi, bisa. Ini ya Bu? Iya, ditulis. Yang ini sudah Bu. Oke, ini sudah ya. Iya. Oke, jangan lupa ini di tangan. Oke, ini.
Oke, Makasih ya, Bu. baik. Iya. Semoga kedepannya kamu bisa melaksanakan time management kamu ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, bisa eh, apa namanya, memotivasi kamu supaya kamu rajin belajarnya, giat belajarnya ya. Iya, amin. Untuk menutup kegiatan sesi konseling hari ini, saya pengen deh, kamu kan nanti habis ini mau lanjutkan Iya, belajar ya, agar kamu lebih rileks, lebih tenang. Kamu kan habis mengeluarkan nih isi hati, mengeluarkan unek-unek apa yang kamu rasakan. Jadi saya pengen memberikan kamu sebuah teknik, namanya teknik mindfulness ya, to fit one breath ya. Yuk sama-sama coba sekarang posisikan duduknya yang nyaman ya. Posisikan duduknya yang nyaman, taruh tangannya di atas paha ya. Lalu pejamkan mata kamu. Oke. Kamu pikirkan hal-hal positif yang bisa membantu kamu agar meraih prestasi kamu. Kamu pikirkan hal-hal positif apa yang kira-kira mampu membantu kamu memotivasi belajarmu. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Baik, tahan, hembuskan. Oke, sekali lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafasnya, hembuskan. Oke, boleh dibuka matanya. Bagaimana perasaanmu? lebih tenang juga sih, Bu. Lebih tenang ya, Iya. lebih rileks ya. Bener-bener. Ya, semoga itu bisa menjadi eh, apa namanya membantu kamu untuk lebih bisa menjalani kegiatan hari ini lebih semangat dan lebih termotivasi lagi. Amin. Ya, amin. Oke, mungkin cukup saya akhiri sesi konseling hari ini. Cukup, Bu. Sudah cukup? Oke. Oke. Sekian kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. alamin ya. Mungkin ada komentar atau ada masukan dari kamu apa? Sejauh ini terima kasih ya, Bu, sudah mendengar saya. Mm-mm. Terus juga sudah memberikan solusi yang menurut saya itu semoga aja membantu saya buat kedepannya. Oke, ya saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.